Warta Bicara, Cacan hadir lagi untuk ngobrolin tentang bagaimana balap liar itu menjadi salah satu bentuk kenakalan remaja yang sedang marak lagi. Kayaknya muncul terus ya. Hari ini Warta Bicara tuh nggak di studio, tapi di studionya SMK Negeri 2 Palangkaraya bersama Ditlantas Polda Kalimantan Tengah. Dan juga ada banyak sekali tamu saya. Saya kenalan dulu boleh ya? Selamat berjumpa, halo. Ya, hari ini saya mau kenalin dulu. Di sini hadir adalah dari ujung. Dari ujung ada Mbak Lutfi. Beliau adalah Polwan Ditlantas Polda Kalteng, Ibtu Lutfi Triwulan Sari. Halo Mbak Lutfi. Selamat pagi, selamat datang. Iya. Kemudian juga ada seorang psikolog, ada Kakak Rensi, SPSI MPSI, psikolog. Halo Kak Rensi. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa, baik banget. Auranya psikolog emang beda ya. Terus juga ada dari Ketua Komunitas Bikers, ada Mas Tri Sutrisno. Mas Tri, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah ini kayaknya salah kursi nih, harusnya kita pakai jok motor ya. Harusnya ya. Harusnya ya? Harusnya. Oke, ada juga dari SMK Negeri 2 Palangkaraya, ada Bapak Roni Prastiawan MPD. Halo Bapak. Ya. Terima kasih sudah hadir. Kemudian yang terakhir, ada juga dari orang tua murid, ada Bapak Morita Bayudita Eliananda SAG. Pak Yudit. Baik, Siap. Tamu saya banyak banget hari ini. Ayo kita ngobrol. Oke, saya tuh tertarik banget dengan kenapa disebutnya balap liar sebagai kenakalan remaja di jalan raya. Padahal kan sebenarnya itu bentuk skill ya, kemampuan. Gimana Mbak Lutfi? Sebenarnya memang skill. Kenapa kita meranah ke jadi kenakalan remaja? Karena penggunaannya, jadi median mereka saat berkendara itu sangat merugikan. Jadi itulah kenapa dikatakan kenakalan remaja. Kan arahnya sudah sesuai, itu ada tempatnya di sirkuit, di Palangkaraya pun kan sudah ada ya tempatnya. Iya, kelengkapan keselamatan. Tetapi itu mereka nggak pakai gitu. Seolah-olah kayak waktunya gua uji adrenalin ini sekarang gitu. Jadi semakin mereka nakal itu oke buat mereka. Semakin laju, semakin keren, semakin berbahaya. Iya, betul sekali. Itu adalah kesempatan untuk bertemu dengan yang di atas lebih cepat ya. Kemungkinannya. Betul. Ya mungkin kesananya nggak dipikirin kali ya. Mungkin pasti itu berarti itu disebut kenakalan remaja karena tidak sesuai pada tempatnya. Iya, betul. Belum, terima kasih. Saya mau ke karensi. Nah ini kan kadang ada banyak faktor yang terjadi karensi ya. Jadi sebenarnya tuh faktor psikologis itu berpengaruh nggak sih? Atau apa aja sih yang bikin teman-teman remaja muda itu melakukan pelanggaran di jalan raya biasanya? Oke, jadi kita tarik case-nya dulu ini pada remaja ya. Karena tentunya remaja dan usia dewasa ini berbeda. Dari sisi tahapan perkembangan, usia remaja ini satu memang mencari tantangan, eksplorasi sesuatu hal yang mungkin baru ataupun menantang sehingga menunjukkan wah aku nih orang yang berani nih, atau mungkin pamor dan lain sebagainya. Karena masa itu juga adalah masa mencari identitas, jati diri, pengakuan. Karena pada usia remaja relasi sosial itu udah bergeser. Yang sebelumnya relasi sosialnya dominan itu ada di rumah, orang tua, mama papahnya. Ketika usia remaja relasi sosialnya bergeser ke teman sebaya. Gitu. Sehingga ketika bergeser ke teman sebaya, disinilah tuh dia mau pengakuan tadi atau dianggap berani. Kemudian ditambah lagi dari segi kemampuan berpikir itu belum seperti orang dewasa yang mampu berpikir secara kompleks. Kaitannya apa? Kaitannya tadi gitu ya. Nggak tahu bahwa ini beresiko baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, pengguna jalan lainnya gitu. Jadi kemampuannya berpikir dalam potensi-potensi resiko atau jangka panjang dampak dari itu masih belum nyampe gitu. Intinya ya udah tantangan, pengakuan, emosinya juga masih belum stabil ya, masih labil dalam arti gampang kayak ikut ayo ini seru nih gitu. Ayo ikut gitu kan ya, apalagi di dalam relasi sosialnya tadi dominan adalah relasi remaja. Ketika satu orang, dua orang kayaknya ini adalah hal yang keren, hal yang oke, hal yang menurut mereka baik di dalam komunitasnya dalam tanda kutip gitu, sehingga ketika melakukan itu menunjukkan jati dirinya gitu. Ini bicara komunitas, itu kan lingkungan pertemanan sama rumah dan bagaimana mereka bergaul ya. Ada juga, saya mau nanya ke Mas Tri juga deh, berkaitan sama tentang banyak komunitas. Kita bicara komunitas itu kan umum ya. Ada komunitas biker, ada komunitas umum berteman gitu. Nah, sebenarnya tuh gimana sih teman-teman bikers yang punya motor, yang punya safety, yang punya
teman-teman banyak, ini tuh bisa jadi role model. Apakah mereka ketika melihat begitu dibiarin, apa dibantuin atau diarahin? Oke, baik. Kalau dari sisi kami sebagai komunitas itu kita nih memberi contoh yang basic, minimal basic. Dalam artian kalau udah bergabung di komunitas itu basicnya ya menggunakan helm standar yang tidak hanya untuk bergaya, patuh rambu lalu lintas, terus tertib berlalu lintas juga, sopan santun di jalan. Jadi pada saat teman-teman gabung di komunitas itu kadang-kadang mereka juga ada segelintir orang atau anak-anak nih yang pengen pengakuan sebenarnya. Jadi kadang-kadang kita juga men-screening teman-teman anggota baru misalkan untuk gabung itu tidak hanya untuk mencari identitas dalam artian ini loh aku ikut komunitas keren, tapi mereka akan menyalahgunakan komunitas itu untuk hal-hal yang lebih jelek lagi. Jadi komunitas itu jadi role modelnya ya kita menjadi basic leading by example lah. Jadi contoh di jalan seperti itu. Jadi ya basicnya tadi pakai helm standar, atribut motornya dilengkapin, spion, plat nomor dan sebagainya, knalpot nggak terlalu berisik dan gitu. Karena teman-teman komunitas biker itu juga ada motor yang memang modifikasi full dan modifikasi harian. Betul. Itu contohnya, ini buat show, ini buat harian. Betul. Yang harian harusnya safety standar gitu ya. Iya, karena di komunitas ini kan sebenarnya banyak areanya. Kalau teman-teman pengennya misalkan gabung komunitas untuk touring, di bikers juga ada yang fokusnya touring aja jauh 3 jam perjalanan, atau juga komunitas yang pengen menampilkan kreativitas modifikasi motor. Kita juga ada di Palangkaraya juga beberapa bulan ini aktif untuk penggelaran atau kegiatan-kegiatan motor show atau motor kontes. Jadi teman-teman yang misalkan remaja ingin gabung komunitas ya harus dipilah seperti itu. Jadi dari SMA, SMP, SD ada nggak sih? Motor nggak boleh ya SD ya? SD nggak boleh ya, SMA lah ya, SMA. Jadi teman-teman yang misalkan hobi modifikasi bisa diarahkan gabung komunitas yang emang fokusnya untuk modifikasi. Jadi dia bila aja jajan aksesoris motor itu hanya untuk kontes gitu. Jadi bukan diarahkan yang untuk kenakalan remaja, untuk balap gitu. Yang tidak standar malah. Betul. Nah tadi kalau bicara masalah teman-teman komunitas, ada yang teman-teman SMA juga. Pak Roni, saya mau izin, boleh ke Pak Roni dulu. Pak Roni, ini kan sebenarnya tuh sekolah ya menjadi kumpulan teman-teman yang kenalan menjadi komunitas gitu, dan gimana sih sebenarnya peran sekolah untuk menyadarkan teman-teman nih kalau di lalu lintas itu begini gitu, apalagi kalau emang ada salah satu di antara itu ikut Bali juga, balap liar juga gitu. Gimana Pak Roni? Iya, sebelumnya terima kasih. Kami dari pihak sekolah yang pertama menyarankan dan menghimbau kepada semua siswa agar bisa mentaati peraturan lalu lintas. Nah, yang pertama, kenapa? Supaya mereka bisa terjaga dari keselamatan mereka sendiri. Nah, sekarang kan yang lagi zaman-zamannya tuh anak-anak yang lagi melakukan balapan liar. Nah, balapan liar itu menurut kami dari segi pendidikan itu kan kata-kata liar itu kan tidak terkontrol, terus tidak taat dengan peraturan. Maka dari itu tidak dibenarkan. Nah, kenapa? Karena selain merugikan dirinya sendiri dan merugikan orang lain. Nah, seperti yang terjadi di satu tempat di Banjarbaru, itu ada mereka yang melakukan balapan liar terus merusak fasilitas umum. Nah, yang terjadi di Banjarbaru kemarin, nah yang ada di berita. Nah, maka dari itu untuk mereka atau yang sekarang mengikuti balapan liar, hendaknya itu ya sedikit demi sedikit dihentikanlah supaya itu tidak menjadi gambaran untuk yang lain untuk diikutin. Pak, izin. Teman-teman kan banyak usia muda di saat mereka ada di dalam komunitas ini. Sekolah kamu nggak keren, ini nggak keren, kamu nggak gaul, nggak teman sama kita. Nah, itu selalu akan membawa brand-brand begini, Pak. Ini kan maksudnya tren muda ya, zaman kita dulu juga sama. Nah, ini gimana, Pak? Kan akhirnya mereka membanding-bandingkan sesuatu dan insan ini gitu. Akhirnya panas kayak tadi kata Karensi gitu. Nah, itulah terkadang jiwa muda itu mudah terpancing, mudah terpengaruh, mudah terprovokasi. Maka dari itu kita hendaknya itu
menyesuaikan dengan status kita. Nah, sekarang status kita adalah pelajar, maka dari itu seorang pelajar itu prioritasnya apa? Tugasnya apa? Tugas seorang pelajar adalah belajar. Nah, jadi fokus belajar, fokus untuk berjanji kepada kedua orang tuanya supaya berhasil dalam pembelajaran, bukan berhasil di luar sana menjadi seorang pembalap, menjadi seorang beresiko mencelakakan nah diri, gitu. itu dia. Oke. Makanya terkadang pelajar ini terkadang lupa dengan dirinya, lupa dengan jati dirinya, lupa dengan statusnya. Padahal status itu penting bagi mereka untuk masa depan mereka juga. Nah, seperti itu. Tapi saya tuh mau jawab tadi tau nggak keren sih. Tapi saya kan mau berteman, tapi saya kan teman saya nggak mau ketinggalan, pengen ikut juga, motor saya ada loh gitu. Saya tuh pengen jawab itu tadi ya. Tapi kita tanya orang tua dulu. Kita ke Pak Yudit. Pak Yudit izin permisi. Ini kan biasanya kebutuhan anak-anak muda itu adalah dari rumah, dari orang tua gitu. Nah ini gimana sih kita, Bapak izin dan semuanya yang sudah punya anak juga, itu kita semua mengawasi penggunaan kendaraan bermotornya. Kan itu otomatis kan disuplai dari rumah ya. Iya dan tidak pasti ya kan. Gimana Pak Yudit melihat ini? Ya, baik. Terima kasih. Ini kayaknya kalau dari saya sebagai orang tua, ini dari semua yang hadir ini kayaknya bebannya ada di orang tua Oh gitu iya, kan. oke. Sebagai Sumber rumah ya. Sebagai orang tua yang memiliki Oke. anak, yang pertama, anak kan adalah sebuah anugerah Ya. atas pernikahan yang sah. Tetapi juga menjadi poin penting bagaimana pola asuh, pendidikan, edukasi yang tepat dan benar yang harus dimiliki oleh orang tua. Terkait dengan kepemilikan kendaraan bermotor dalam hal kebutuhan yang diinginkan anak, maka sebagai orang tua sebenarnya satu aja sih yang harus benar-benar dijaga. Bisa tidak sebagai orang tua ini mampu, tidak boleh kalah dengan apa yang maunya anak. Kadang Orang seperti tua itu ya. jangan sampai kalah sama maunya anak. Iya. Oke. Kadang-kadang anak dengan alasan ini itu, kemudian kalau tidak diturutin kadang-kadang bisa ngambek. Kita yang lama-lama Iya, luluh gitu ya. bisa meraju kan, atau bahkan yang paling terparah anak-anak bisa melakukan sesuatu yang di luar pemikiran mereka. Iya. Nah, ini yang akhirnya menjadi ketakutan bagi orang tua, terutama yang memiliki anak laki-laki, bahwasanya kalau tidak dituruti, ya nanti akan dampaknya seperti apa. Oke. Tetapi yang menjadi poin penting kalau saya sebagai orang tua, maka kalau itu memang belum saatnya punya motor, ya tegas, tidak boleh memiliki kendaraan bermotor. Jangan memaksakan untuk memiliki dulu. Iya, betul. Lebih aman angkutan umum aman gitu kan. Iya. Diantar juga lebih bagus. Diantar jauh lebih bagus lagi. Oke, baik. Seperti itu. Oke. Saya izin ke Mbak Lutfi. Ya. Jauh banget ini transferannya. Mbak Lutfi, ini kan pelanggaran ini banyak banget ternyata dilakukan oleh teman-teman muda ya. Kira-kira dari data yang ada, pelanggaran yang ada, ini tuh umurnya di mana? Pelanggaran jenis apa yang terjadi di usia berapa dan apa yang terjadi pada mereka? Oke, terima kasih. Dengan data yang ada itu, pelanggaran yang dilakukan tuh usia-usia produktif. Jadi dari anak-anak SMP, SMA, mahasiswa itu sudah hari-hari itu data kecelakaan dari tahun, kita mundur dari tahun 2005 dengan perbandingan tahun 2004 itu hampir kenaikan kecelakaan tuh sangat, jadi hampir selisih dari tingkat kecelakaan persentasenya sangat tinggi sekali. Oke. Dan pelanggaran yang dilakukan mereka itu sepele sebenarnya, dari nggak pakai helm, kemudian Tidak diklik. melanggar melanggar rambu lalu lintas itu sudah pasti. Kemudian mereka yang pasti kalau udah nggak pakai helm nih, dia pasti kelengkapan kendaraan bermotornya nggak ada. STNK Seperti SIM gitu surat ya. menyurat, iya. Jadi kalaupun di jalan tuh sebenarnya kelihatan tuh polisi kalau usil ya. Pagi-pagi kan kami pasti penling, mengingatkan masyarakat untuk menggunakan helm, diklikkan lagi helmnya, menggunakan safety belt untuk kendaraan roda 4. Itu dari kelas seragamnya udah kelihatan. Oh, pakai baju SMA, pakai baju SMP. Kemudian lagi kadang-kadang ada itu orang tua yang bonceng anaknya tuh sampai 4. 4? 4. Oke. Dan itu melalui jalur protokol atau jalan besar.
Oke. Ya, jadi hal-hal seperti itu sebenarnya udah sering banget dilakukan, yang akhirnya arahnya sebuah kecelakaan akan diawali dengan pelanggaran. Oke, ini sebenarnya tentang kesadaran ya. Ya, Kalau sadarnya untuk bertempur berarti siap untuk mencium aspal ya kan harusnya. Tapi kalau kesadaran untuk menjaga diri harusnya lebih peduli ya. harusnya. Oke, berarti kalau pelanggaran sendiri maaf yang paling parah pernah terjadi apa, Mbak Lutfi? Dari teman-teman yang balapan liar ini? Kalau teman-teman balapan liar sih ya yang pasti Pernah sampai meninggal pelanggarannya nggak sih di Palangkaraya? ada. Ada ya? Iya, Oke. ada. Rasanya tahun lalu ada. Tapi dengan hal tersebut tidak menyebabkan efek jera juga ya? Tidak, mungkin bisa redam, mungkin beberapa minggu. Oke. Kemudian mereka merasa, oh, aku udah nggak ada jadwal menguji adrenalin. Live talk gitu kan? Betul. Oke. Biar keren nambah temen, temen aku gitu ya kan? Iya, Ternyata iya. itu salah satu bagian dari gaya hidup juga ya? Oke. Baik, Mbak Lutfi terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Saya mau ini lagi dong, mau ke Kak Rensi lagi sedikit gitu. Bagaimana sih sebenarnya lingkungan teman-teman muda ini berpengaruh dengan bagaimana mereka berkendara? Maaf nih kadang suka ngobrol di jalan gitu kan, kebut-kebutan gitu, motor ini baru, motor ini udah di apa sih modifikasi gitu-gitu. Iya, karena tadi kan ya seperti yang saya sampaikan, relasinya kan bergeser ke teman sebaya tentunya. Jadi misalkan nih FOMO apa yang lagi hits, yang lagi tren, yang lagi ini kecenderungannya memang pengen nyoba, kemudian ketika dilakukan terpicu lagi tadi secara emosional, kemudian belum lagi karena mereka ada di dalam sebuah relasi tadi atau pertemanan tadi lah ya, di dalam pertemanan yang dimana notabene mau tidak mau, suka tidak suka pasti akan ada yang namanya mempengaruhi atau dipengaruhi. Oke. Jadi kalau dia tidak di dalam posisi mempengaruhi, berarti di dalam posisi dipengaruhi. Nah, yang mana yang dominan nih? Karena di dalam circle inilah, kalau bahasa anak-anak sekarang ini, dalam circle-nya yang mana nih yang lebih dominan gitu? Dominannya ternyata dia dipengaruhi kah atau mempengaruhi? Karena dalam relasi itu sudah ada, ibarat kata ada yang dia subdominan ngikut, ada yang dia yang dominan, yang dia ayo kita ini jadi yang lain followers gitu. Oke. Sehingga kalau dia ada di dalam relasi itu, dia pasti akan iya keren ya. Maksudnya karena tadi kemampuan berpikirnya tuh masih belum seperti orang dewasa gitu, masih dalam pembentukan. Betul. Jadi kita ayo ikut Iya. gitu. Dan namanya seru, ayo. dan memang pada usia remaja itu cenderung ya dorongan mengikuti dorongan itu lebih kuat. Oke. Jadi kontrol itu akhirnya rendah. Oke. Pertimbangan baik, buruk, benar, salahnya juga ikutan turun Oke. gitu. Nah, kalau itu tadi bicaranya tentang bagaimana teman-teman mau lingkungan. Nah, kira-kira saya juga mau nanya ke Mas Tri. Mas Tri, teman-teman komunitas juga berpengaruh nggak sih, atau melakukan edukasi juga nggak sih terhadap teman-teman muda gitu, atau teman-teman yang ketemu di jalan lah, salam satu aspal gitu? Oke, kalau secara langsung terjun ke lapangan dalam artian sosialisasi ke pihak sekolahan atau apa gitu, kita memang belum sampai ke situ. Tapi pada saat kita berkumpul ataupun ada anggota yang pengen join ke komunitas, biasanya komunitas itu akan memberikan arahan. Oke. Dan komunitas itu juga akan memberikan arah komunitasnya itu seperti apa. Saya bilang di awal tadi bahwa ada yang komunitas yang fokusnya untuk modifikasi, tujuan untuk kontes, ada komunitas yang tujuannya untuk yang suka touring, hobi Oke. touring seperti itu. Jadi kadang-kadang teman-teman juga kita men-screeningnya di situ. Jadi kita akan menyampaikan dulu komunitas kita seperti apa, dan teman-teman juga bisa memilah sendiri seperti itu. Tapi kalau di dalam komunitas, teman-teman udah masuk ke komunitas, yang pasti kita ya lebih santai lah edukasinya ke teman-teman, baik sharing pada saat kopdar ataupun safety reading juga kita kadang-kadang melaksanakan juga, karena pada saat misalkan kalau saya hobinya touring, jadi ke teman-teman yang pada saat mau touring ada divisi touring itu menjelaskan lah Oke. safety readingnya pada saat touring seperti apa. Sepakatin ya Mas ya? Ada sepakatin juga. Berarti Jadi ini teman-teman sudah cukup membantu. Nah, kalau kita lihat sekolah gimana, Pak Roni? Apakah sudah juga untuk memberikan edukasi? Ini kan bicara etika ya, etika berkendara tentang kesadaran juga. Apakah sekolah ikut bantu juga buat ngingetin? Kalau untuk sekolah sudah sering kami mengingatkan
Nah, jadi di sekolah itu bukan hanya kami guru-guru mengingatkan tentang pelajaran, tapi juga mengingatkan untuk mereka di luarnya supaya mereka itu bisa selamat. Nah, kadang setiap pulang sekolah, kami guru khususnya saya sendiri mengingatkan kepada siswa sebelum pulang kan kita berdoa dulu nih. Nah, mari kita berdoa supaya sampai di rumah dengan keadaan selamat dan jangan lupa jangan kebut-kebutan. Nah, jangan lupa juga untuk nongkrong ke sana ke sini. Pokoknya kalau sudah jadwalnya pulang sekolah, silahkan langsung pulang. Jangan nongkrong ke sana ke sini. Nanti takutnya kalian akan mudah terpengaruh. Nah, jadi sekolah itu juga mengingatkan tentang supaya mereka tidak mudah menjadi perilaku yang kurang baik. Nah, mengingatkan kembali mengingatkan kembali. Tapi tetap ya godaannya Karensi ya. Sini yuk gitu. Penasaran dia. Oke. Nah, ini kita kembali, Bapak izin gitu. Karena Bapak tumpuannya paling berat di sini. Ini sebenarnya apa sih yang paling besar tantangan untuk orang tua untuk membatasi pergaulan aktivitas teman-teman muda di luar rumah gitu? Gimana tantangannya? Ya. Berat nggak sih, Pak? Nggak bisa, saya mau ekstrakurikuler, nggak bisa, saya mau ikut teman saya gitu. Gimana? Baik, sangat berat sebenarnya kalau orang tua sudah merasa putus asa dengan apa yang disampaikan kepada anak. Tetapi yang menjadi poin penting adalah bagaimana kita bisa melakukan edukasi terus-menerus yang sangat kontekstual, dalam arti bahwa peran orang tua itu jangan hanya ngomelin aja terus dengan marah-marah 1 jam, supaya aja terus gitu ya. 2 jam itu saya yakin tidak akan berdampak. Tetapi bagaimana itu diubah dengan memberikan edukasi yang positif. Iya. Seperti kita memberikan Ngajak ngobrol ya? Ya, ngajak ngobrol, komunikasi yang persuasif bahwa ayah dan ibu ini sayang sama kamu. Bukan tentang motornya yang rusak, tetapi tentang kamu yang nggak bisa digantikan. Nah, itu. Saya baper loh, Pak, begitu ya. Ya kan? Iya. Itu agar mereka juga, anak-anak juga bisa tersentuh. Kemudian dalam pertemanan juga tolong kita sebagai orang tua juga harus punya kadang-kadang kelemahan orang tua karena merasa anaknya remaja itu dibebas lepaskan gitu aja. Katanya pengen coba tadi ya, biar dia belajar gitu. Iya, padahal itu kurang tepat. Jadi memang perlu pengawasan, harus diawasi dan dibatasi. Ya nggak apa-apa, nanti kita kan juga berikan dukungan, nggak apa-apa nanti teman-temanmu mengatain kamu cemen lah, nggak keren lah, atau apa, karena keselamatan diri atau diri sendiri itu ya kita sendiri yang karena orang tua yang mengurus dari kecil gitu ya. kan. Jadi kita batasin jam malamnya, kemudian kita batasin juga kalau memang belum waktunya berkendara kan kita batasin, kemudian kita awasin. Nah, perlu juga ada pengawasan yang boleh super ketat. Kalau memang orang tua punya banyak waktu, kalau tidak kita lakukan pengawasan secara berkala. Kemudian sesekali juga kita harus mau mendengar cerita anak-anak nih dengan kumpulan teman-temannya seperti apa. Kenalin teman-teman juga. Karena gitu. kalau itu tidak dibiasakan, kadang-kadang zamannya tren anak sekarang, kalau saya lihat sebagai orang tua yang saya lihat anak-anak itu kebanyakan suka nutupin SW-nya dengan orang tuanya. Pakai lingkaran hijau. Iya betul. Nah itu sehingga kita seolah-olah di rumah anak kita baik-baik aja, padahal di SW-nya wah bisa tadi tentang lagi di mana? Ya hal-hal yang itu. Nah itu kita juga perlu dengar cerita mereka bagaimana sih kumpulan teman-temannya. Kalau itu dibiasakan, saya yakin anak-anak masih punya hati untuk bisa mau jujur dengan orang tua. Karena teman di lingkungan yang sampai ke rumah itu juga tidak seluas teman-teman di sekolah gitu. Iya, jadi betul. memang akhirnya mereka tuh bisa cerita dengan sendirinya ya. Betul. Oh ya, tambahan juga mungkin sesekali kita juga perlu tahu nih teman ngumpulnya siapa. Ternyata ada saya loh Pak Judit. Iya. Gimana Pak Judit? Ya kalau teman kumpulnya adalah anak-anak yang memang arahnya ke positif, ya kita dukung. Tetapi kalau sudah agak melenceng, ya kita harus cepat-cepat pangkas. Karena ternyata balap liar tuh masih jadi diskusi hangat di belakangan ini, dan saya juga kembali mau nanyain Mbak Lutfi, ini kan dari kepolisian pasti ada tindakan preventif. Ada event kah? Goes to school, goes to campus untuk ketemu teman-teman muda?
Gimana? Iya, betul sekali. Jadi penindakan preventifnya adalah dengan datang ke sekolah-sekolah, police go to school, kemudian dengan kita lewat edukasi dari sosmed-sosmed, lewat IG, kemudian bisa dengan datang bekerjasama dengan sekolah-sekolah untuk membentuk PKS. Oke, PKS tuh ngaruh nggak sih sebenarnya Mbak Lutfi? Kepada bagaimana sirkulasi keamanan sekolah gitu, ngaruh banget nggak sih? Sebenarnya ngaruh. Ngaruh ya? Iya, karena itu sudah dibentuk lama sekali kan. Jadi dari situlah organisasi PKS itu kebanyakan kan dari OSIS ya. Jadi mereka bisa secara langsung. Mereka boleh nggak sih ngobrol, teman-teman jangan Bali dong gitu, atau jangan balapan itu boleh? nggak Boleh, sih? Oh, boleh. ya? Iya, boleh sekali. Mengedukasi sama temannya boleh? Betul, boleh sekali. Oh, oke. Karena mereka lah perpanjangan tangan kita. Berarti setiap teman-teman yang ada di kampus, di sekolah, yang udah kerja sama polisi juga wajib untuk menyampaikan juga ya? Iya. Oh, oke. Berarti nggak cuma dari polisinya aja ya Iya, harusnya? begitu. Oke. Nah, kalau dari sekolah gimana Pak Roni? Nyampein nggak sih? Maksudnya kayak mau menekan, memarahi, atau apa preventifnya? Ya, sebelumnya terima kasih. Mohon izin Mbak, di sekolah kami sudah terbentuk PKS. Nah, jadi sudah ada 4 orang yang kemarin ikut pelatihan di SPN. Nah, itu kan selama 3 hari toh. Nah, mereka diberikan ke bekal lah untuk mengatur lalu lintas dan segala macam. Terus untuk eskulnya ini sudah menambah 2 orang, jadi totalnya 6. Nah, jadi mereka juga saya pesankan agar mengingatkan teman-temannya atau siapakah ketika pada saat sedang berada di jalan raya. Nah, saya pesankan kepada mereka supaya kalau misalkan ada di depan kamu yang tidak pakai helm, tegur. Pakai helmnya. Boleh langsung? Ya boleh. Oh, oke. Saya tekankan supaya apa? Supaya mereka juga memikirkan keselamatan dirinya. Walaupun ada yang bilang, "Oh, Pak, Bu, saya mau ke sana," terus ditanya nih, "Mana helmmu?" "Dekat aja Pak ke sana." Nah, tuh ada tuh siswa yang kayak gitu. Nah, terus apa kita jawab? Mau jauh kah, mau dekat kah, tetap pakai helm. Karena apa? Keselamatan itu tidak pernah tahu. Misalkan kecelakaan itu kada pernah kita tahu kan Bu. Nah, maka dari itu kita pakai helm, mau dekat kah, mau jauh kah, dipakai helm. Karena apa? Sialnya kita itu tidak tahu kapan datangnya. Iya. Nah, Nggak ada di tanggalan. Ya. Dan lagi nih, yang menjadi kebisingan dari remaja sekarang itu yang lagi viral, pakai knalpot brong. Iya, brong. Supaya mereka kelihatan sangar gitu. Iya. Motornya sangar, motornya keren. Nah, tapi padahal itu juga mengganggu loh. Iya. Di sekolah ada nggak sih Pak yang teman-teman pakai? Ada. Ada sanksi? Hah? Ada sanksi nggak? Kalau saya melihat motornya pakai knalpot brong, saya ambil tuh helmnya tuh. Helmnya kuncinya dong Pak sama BPKB. Ya. Helmnya dulu. Tapi nanti ketika mereka sudah mau lewat gerbang, pasti ketahuan tuh. Knalpotnya langsung saya berhentikan dulu tuh. Oke. Kalau kamu nggak ganti knalpot, nanti Bapak lepas sendiri knalpot itu. Nah, Pak, saya tuh kalau pakai zaman SMA ya, Bapak jangan pura-pura nggak pernah SMA deh. Kalau beda dikit sama teman tuh udah paling keren, Pak. ya, Iya nggak sih? walaupun itu hobi, katanya hobi, tapi hobinya itu ya Merugikan orang ya? janganlah sampai mengganggu orang lain. Nah, terkadang kita ini yang berada di sebelah merasa bising. Nah, tapi kok dia nggak merasa bising? Apa Saya telinga keren, Pak. Keren banget motor saya, Pak. Nah, dia yang pakai knalpot brong tidak merasa bising. Ya mungkin telinganya telinga kali ya. Ya. Kayaknya telinganya sama, cuman rasa ingin diakuinya lebih tinggi Nah, daripada pendengarannya, Pak. Bising loh. Saya pernah tuh pas berada di sebelahnya tuh bising sekali loh. Pernah juga, nih kan banyak siswa-siswa yang pakai knalpot brong nih. Saya tegur sudah, saya tindak, pokoknya kalau nggak diganti saya lepas. Nah, langsung saya lepas tuh. Saya foto dulu nih, karena orangnya sudah tahu nih siswanya, langsung saya kirim WA nih, tolong diganti knalpot. Kalau nggak ada WA, langsung saya datangin tuh. Pas kadang kan saya jaga pagi nih di depan nih, melihat siswa yang memakai knalpot brong, saya berhentikan tuh, minta tolong diganti supaya nggak membuat bising, membuat
ribut lah suasana. Nah, seperti itu. Oke, ini saya mau ke Mas Tri. Mas Tri, kalau teman-teman kan biasa motor itu adalah bentuk kebanggaan terhadap diri saya sendiri ya. I'm very good in my motorcycle. Oke. Kalau ada teman-teman dari komunitas ikut balapan liar gimana? Apa sanksinya? Oke, sebenarnya kalau di komunitas yang baik itu, balapan liar itu tidak hanya menyalahi aturan. Tidak masuk kategori komunitasnya ya, malahan. Biasanya sih tidak masuk kategori komunitas, tapi bukan komunitas yang baik lah kalau melegalkan balapan liar. Bagi anggotanya. Bagi anggotanya, karena anggota yang ikut balapan liar itu bukan mencoreng nama dia sendiri, tapi mencoreng nama baik dari komunitas itu sendiri, seperti itu. Jadi kalau memang dari teman-teman komunitas itu biasanya ya memberikan teguran lah, memberikan pemahaman bahwa yang dilakukan salah, baik itu tertulis ataupun pada saat kopdar dikasih pemahaman seperti itu. Terus selanjutnya mungkin dari sisi internalnya di scoring seperti itu, atau atribut komunitasnya dilepas dari komunitas, tidak diikutkan di kegiatan-kegiatan yang rutin dilaksanakan, misalkan touring ataupun kopdar-kopdar lainnya. Terus yang paling berat itu ya sanksi sosial, karena pada saat sanksi sosial dari komunitas kita keluarkan dalam artian bahwa si A ini bukan komunitas lagi karena permasalahan ini. Jadi disebutkan. Jadi pencemaran nama baik dong ini. Nah itu jadi teman-teman sesama komunitas itu tahu gitu bahwa permasalahannya dia tuh seperti itu. Jadi teman-teman yang lain, komunitas yang lain tuh pada saat dia misalkan mau pindah komunitas, dia udah tahu dulu nih masalahnya apa. Jadi punya background yang tidak cukup baik lah untuk komunitas yang selanjutnya mungkin akan dia ikuti. Jadi intinya jangan mucil lah ya. Nah betul, jangan mucil. Jangan bedungil. Jangan bedungil, betul. Oh itulah, bedungil sendiri kamu rugi sendiri ya. Iya betul, karena itu di pelanggaran itu yaitu merusak nama baik dari citra komunitasnya lah, seperti itu. Oke. Nah ini Pak Judit, saya ke Pak Judit ya. Pak Judit, kalau mamanya tiba-tiba ada anak terindikasi ikut nonton, kan awalnya gitu tuh ya kan, nonton lihat dulu, diajak seru, tiba-tiba ikut balapan liar. Nah ini gimana apa tindakan Bapak sebagai perwakilan orang tua? Asik. Gimana melihat ini? Tindakannya harus apa ini? Ya, kalau kita mengetahui, melihat, bahkan mendengar dari teman-temannya tentang anak kita yang terlihat nonton balapan liar nih ya, kita tidak boleh tinggal diam, nggak boleh. Atau kita harus ikut Bali juga nih? Enggak, jangan. Oh jangan. Kita tidak boleh tinggal diam dalam arti bahwa ketika anak itu sampai ke rumah juga jangan dimarahin. Oke. Tapi didengerin ceritanya balapan yang tadi apa gitu ya? Ya, boleh juga. Kan tadi katanya mendengarkan ya. Iya. Jangan dimarahin dulu, jangan diomelin dulu, karena anak-anak Gen Z ya Bu ya. Anak-anak remaja ini Gen Z ya. dan Alpha ya. Itu kalau kita langsung marahin, omelin, itu yang saya alami nggak akan didengar. Oke. Mending kasih minum, kasih makan yuk gitu. Mental malahan. Mie instan yuk enak gitu ngobrol. Mental gitu. malahan. Sehingga itu nggak akan berdampak. Tetapi sekali lagi kita melakukan komunikasi yang persuasif. Orang tua memang harus banyak sabar, harus banyak ikhtiar agar apa yang disampaikan kepada anak itu bukan dengan omelan, bukan dengan marahan, tetapi dengan memberikan edukasi. Meskipun hanya nonton nih, tapi kalau situasi kondisi saat itu ternyata berbeda, tiba-tiba ya mohon maaf aja dalam Bali itu ada yang jatuh, tertimpa, kan kita tidak ada yang tahu. Padahal tidak ikut, hanya menonton. Atau yang kedua, kita juga sampaikan tiba-tiba ada patroli ya Bu ya, sering patroli. Padahal hanya nonton. Tetapi justru yang nonton jadi korban. Betul. Nah, ini kan kita tidak ada yang tahu. Artinya kita memberikan edukasi pemahaman yang konteks secara nyata bahwa tidak hanya sekedar nonton, tetapi juga bisa jadi korban kalau salah-salah seperti itu. Oke, nah ini berarti sebenarnya ada strategi pendekatan ya, untuk teman-teman muda. Karensi gimana ngelihatnya? Ini kan ada juga pertanyaan strategi pendekatan seperti apa sih yang efektif buat merubah perilaku resiko ini terhadap remaja? Ya, jadi remaja ini posisinya ya, dia nggak bisa lagi diperlakukan seperti anak-anak, tapi juga nggak bisa diperlakukan seperti orang dewasa.
Maunya gimana Gitu. Rengsi? Tadi kalau mau diperlakukan seperti orang dewasa, mereka belum mempunyai kemampuan berpikir yang matang, Kebijaksanaan emosi yang yang baik, ya. matang, betul, pengambilan keputusan, risiko dan lain-lain. Seperti anak-anak juga nggak bisa, karena udah nggak bisa tuh didikte. Nggak boleh ya, kalau masih anak-anak SD gitu, orang tuanya yang dikte. Orang tua yang ngatur, hari ini pakai baju merah, nanti ganti pakai, ibarat kata gitu ya. Orang tua bisa ngatur, orang tua lebih dominan. Tapi kalau usia remaja udah nggak bisa. Makanya tadi disampaikan pola komunikasi orang tua harusnya metodenya bukan orang tua yang dominan. Betul tadi mendengarkan. Kenapa? Contoh tadi kita kan udah ada ngobrol nih, anak-anak sekarang SW-nya di hidden orang tuanya. Itu betul loh Mas Acan. Saya memberikan sosialisasi nih di anak-anak SMA. Saya tanya tuh, siapa yang punya media sosial? Misalkan nih contoh ya, Instagram, Facebook, TikTok, angkat tangan. Ketika banyak yang angkat tangan. Ketika pertanyaan terakhir saya, siapa yang story WhatsApp-nya di hidden dari orang tuanya? Hampir 80% selalu tuh Jujur. banyak yang angkat Tapi tangan. mereka jujur. Yes, kenapa? Artinya banyak para remaja yang merasa tidak nyaman dalam relasinya dengan orang tua. Lagi mana kalau kita bicara tentang balapan liar nih, anaknya baru kasih di story-nya foto nih. Contoh tadi dia lagi nonton, orang tuanya udah, kamu di mana? Ngapain? Awas ya, bla 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 bla. Oh yakin deh pas pulang itu udah diceramain, itu mau 1000 pun yang diomongin ya, anaknya kan nggak akan mau terbuka. Tapi contoh kayak tadi tuh, anaknya pulang, udah nak sudah makan belum? Tadi makan apa? Bawa uang jajan berapa? Jajan apa di sana? Oh, anaknya kan udah nyaman duluan. Orang tua harus mampu menyediakan rasa aman satu dan rasa nyaman. Sebenarnya apa sih yang disediakan oleh komunitas teman sebayanya? Itu loh, aman, nyaman dan rasa percayanya. Nyambung gitu ya beritanya? Yes, orang Oke. tua harus mampu menyediakan rasa aman, nyaman dan percaya ini. Sekarang gimana? Baru aja kasih foto di story ya, udah berbagai macam cecar pertanyaan. Udah tuh di dalam pikiran, nanti kalau aku pulang nih pasti aku dimarahin nih, pasti aku diomelin nih, iya kan? Nggak ada rasa apa tuh tadi? Nggak ada rasa nyaman, nggak ada rasa aman dia pulang ke rumah. Tapi ketika orang tua, nak, tadi udah makan belum? Jajan apa di sana? Gitu kan, ayo makan dulu deh, makan, mandi nak, mandi, gitu kan. Abis itu baru nih dia udah nyaman, dia udah merasa aman sama orang tuanya, baru deh, apa sih nak, ramenya gimana sih itu? Kita kepo dulu deh, jangan itu kan kita kepo itu dia akan semangat. Kita aja kalau ditanyain sesuatu yang kita seneng, pasti semangat dong, Dia jawabnya iya kan enak Pak ya. ya. Kalau ditanyain tentang komunitas bikers atau sesuatu hobi Bapak nih tadi kan di bagian Sepeda apa motor ya, tadi, modifikasi. traveling ya tadi Ya, kalau nggak salah, tur. touring. Kalau ditanyain tentang Pak, kalau touring tuh gimana sih Pak? Pasti semangat kan jelasin. Sama, seneng karena itu sesuatu yang kita sukai. Jadi ketika kita kepo nih, kita mau tahu gimana sih? Apa sih itu nak? Kayak apa gerang itu? Ibarat kata lah, kayak apa gerang tuh? Apa gerang raminya? Kayak apa anunya? Gitu kan. Jadi dia seolah-olah kayak diterima. Kalau kita udah duluan komen tadi udah dipasangin tembok setebal apa, setinggi apa, udah nggak jalan tuh komunikasinya. Oke. Jadi dia nggak akan mau terbuka. Mau kita ngomong apapun nggak akan masuk. Makanya tadi pola komunikasinya, strategi pendekatannya harus dengan diskusi. Diskusinya apa? Diskusi yang membuat dia nyaman, diskusi yang membuat dia aman, diskusi yang membuat dia percaya. Kita aja kalau berteman ya, kita punya teman yang membuat kita punya itu ya, aman, nyaman. Mendengarkan ya. Betul. Ibarat kata nih, saya nih Mbak Lutfi bestie nih sama Mbak Lutfi. Oke. Ya, bestie nih. Saya punya problem, saya punya masalah. Mbak Lutfi belum nanya, tapi saya udah ngerasa nyaman sama dia. Saya udah duluan, Mbak Lutfi tahu nggak? Iya kan? Iya, Kita kalau berteman iya. kan kayak gitu. Makanya orang tua kalau dengan anak usia remaja harusnya mampu menyediakan itu. Jadi ibarat kata, yakinlah kalau kita bisa menyediakan itu, orang tua tuh nggak usah korek-korek lagi atau capek lah gitu ya. Dia akan datang sendiri Dia untuk akan datang bercerita. sendiri dan bercerita apa yang membuat dia, sehingga kita tahu, oh inikah kebutuhannya dia. Iya. Kebutuhan dalam tanda kutip, bukan kebutuhan secara fisik ataupun materi, tapi kebutuhan secara psikologis. Oh komunitasnya ini, teman
teman-temannya ini menghargai dia. Artinya kita juga mesti jangan kalah gitu. Orang tua juga mampu atau di rumah dia harus bisa dihargai karena itu kebutuhannya dia, diakui, divalidasi gitu. Kalau kata orang tuh diambung dulu gitu. Yes, dia harus ngerasa nyaman dulu lah Iya. intinya. Jangan dulu kita ibarat kata belum apa-apa kita udah pasang tembok tadi loh, tembok tebel tinggi. Tembok tebal tuh bunyinya gimana Ikam? Kapan bulik? Yes. Nah, itu ya nggak sih? Awaslah kalau macam-macam. Nah, padahal sebenarnya kita bisa bikin kan ada KBBM-nya Mas Yes. Nak. Wes, asik. Itu pasti dia Duit nyaman. kopi ada kanak gitu ya nggak sih? Kita ya kalau orang marah-marah kita kan juga nggak seneng ya secara emosi. Pada saat emosi kita tuh emosi yang kurang baik ya, Iya. orang mau ngomong apa, rasional kita itu turun karena emosi kita yang naik. Iya. Anak juga gitu, dia nggak akan bisa merasionalkan apa yang orang tuanya katakan. Walaupun saya yakin ya, maksud orang tua itu adalah baik, tapi deliverynya, penyampaiannya itu nggak sampai, Oke. pesannya nggak sampai. PR banget ya. Yes, makanya tadi kata Bapak kan selaku orang tua harus banyak sabar tadi kan ya Kak, supaya apa delivery kita itu nyampe, pesan kita tuh nyampe gitu. Oke. Nah, ini kan tadi tuh bagaimana approach, bagaimana mendekati anak-anak dan juga mendengarkan. Kan ini perubahan perilaku ya. Nah, kalau sampai terjadi balapan liar, tindakan apa sih sebenarnya yang diambil dari teman-teman kepolisian terhadap anak-anak lo ya yang ikut balapan liar ini, Mbak Lutfi? Gimana nih? Ini kan anak-anak ya, tapi berani. Tapi udah dibilangin tapi berani gitu. Gimana? Terima kasih. Jadi kalau udah bicara usia masih dalam bawah perlindungan anak itu nggak bisa. Dari pihak kepolisian harus langsung melakukan tindakan tegas. Kita harus beralih dulu menggunakan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 11 tahun 2012 ya. Nah, disitulah nanti mereka yang mengambil alih terlebih dahulu dengan melakukan pembinaan, mungkin militer dan diasramakan sepertinya. Setelah itu baru apabila itu masih belum mempan, maksudnya ya masih belum membuat Berefek kesadaran jera, ya. anak ya efek jera, itu kita akan kembali ke undang-undang lalu lintas. Nah, disinilah kita baru bisa tegas. Di antaranya yaitu dengan memberikan tilang dan sanksi paling tinggi, denda tilang tertinggi. Dan itu sudah berlaku di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah dan jajaran, itu sudah berlaku dengan menyita kendaraan, kemudian tilang kendaraan dengan denda tertinggi itu 3 juta. Sampai penjara nggak sih Mbak Lutfi? Sampai penjara tidak kalau usia di bawah Administratif umur. belum ada gimana? Gimana? Kalau usia di bawah umur belum. Belum bisa ya? Iya, belum. Mungkin ya hanya denda tilang, Oke. kemudian denda paling tinggi. Setelah itu penyitaan kendaraan dan yang terakhir adalah blokir STNK. Kan kalau sampai blokir STNK yang repot orang tuanya juga untuk pembayaran, perpanjangan tuh nggak bisa Kalau sudah tarik diblokir. BPKB nggak termasuk ya Mbak Lutfi? Enggak, karena itu bisa digadaikan. Oh baik. Iya. Saya tuh berharapnya dari tarik BPKB loh, biar jerah sekalian. Jangan, Pak Judit ngamuk nanti. Motor gue katanya. Berarti ini sudah memahami bagaimana si anak-anak ini sampai paling tinggi tingkat jerahnya. Iya, betul. Tapi maaf, masih tetap ada nggak sih Mbak kejadian kayak gini berulang kali terus? Ada. Orangnya baru-baru apa sama-sama lagi? Iya, beda. Beda-beda? Iya, beda. Mungkin dia menguji benar nggak sih? Kayak gitu. Aku udah pernah nih gitu. Jadi ya akhirnya kena. Kena ya? Iya. Tetap ya. Padahal Tetap. tujuan kita tuh bukan sampai ke polisi, tapi kita untuk supaya kamu ini tetap aman, nyaman berkendara Betul, gitu kan. Kalau mau iya. olahraga tadi ya, Mas Ria, di tempat yang benar gitu disalurkannya. Mbak Lutfi, makasih banyak. Tapi saya mau ini dong menarik kesimpulan cerita sedikit tuh. Saya boleh ke Mas Tri dulu nggak sih? Mas Tri, saya mau nanya nih, apa pesan dari teman-teman mewakili teman-teman bikers supaya nggak terjadi pelanggaran di jalan raya? Ini kan komunitas motor udah tahu banget lah ya. Udah sering Oke. ketemu sama kepolisian juga, diedukasi. Sering, ya. Oke, baik, kalau dari Bikers itu sebenarnya kita pengennya memberikan wadah ke anggota dalam artian yang positif. Kita juga melihat bahwa fenomena balap liar ini adalah fenomena yang berulang karena mungkin tadi regenerasinya ada gitu. Pada saat remaja dia fasenya yaitu pengen dilihat keren balapan liar, terus bertahap lagi kalau udah dewasa dia udah nggak pikir lagi tuh
takut mati, takut celaka dan lain sebagainya. Jadi mungkin dari pihak komunitas ini ya mengarahkan aja. Jadi teman-teman yang gabung ke komunitas, ayo silakan bergabung komunitas dengan tertib berlalu lintas. Dengan kalau sudah menggunakan atribut komunitas tuh ya nama baik harus dijaga seperti itu. Jadi dengan sendirinya pelan-pelan akan merubah mindset mereka bahwa berkendara itu tidak harus ngebut dibilang saja. keren ya, tapi dengan tertib berlalu lintas, dengan safety reading yang cakep, pakai sepatu, pakai helm dan sebagainya itu juga bisa dibilang keren. Tapi kalau lebih mau melatih dari tadi bilang balapan liar itu adalah skill ya, mudah-mudahan ada wadah lah buat teman-teman yang Mengakomodir ya? ada mengakomodir itu, karena kalau ditarik dari nasional pun sebenarnya dari teman-teman balap liar ini bisa dilirik oleh tim-tim balap yang ada di lokalan, mungkin nanti dinaikkan ke PON atau Porprov nanti ke nasional seperti itu. Jadi mungkin wadahnya yang perlu diadakan lah untuk teman-teman yang hobinya balap liar seperti itu. Saya setuju. Kalau motormu ganteng, cakep, udah mau dibagus, kamu ngebut banget nggak bisa diliatin orang. Betul. Iya nggak sih? Percuma kamu ngebut, kita nggak bisa lihat sebagus apa motormu ya kan, Iya, cuma betul. suara doang ya nggak sih? Betul. Oke, Pak Roni izin permisi banget saya mau nanya ini bagaimana untuk teman-teman kita yang sekolah bawa kendaraan sepeda bermotor. Ke sekolah bawa kendaraan bermotor, gimana arahannya? Oke, kami dari pihak sekolah untuk siswa-siswi yang membawa kendaraan bermotor, kami selalu memesankan kepada mereka, dan tidak lupa kami juga terhubung kepada orang tua. Nah, kepada orang tua di rumah agar menghimbau supaya anaknya itu ketika membawa kendaraan bermotor jangan ngebut. Nah, terus tetap patuhi aturan lalu lintas. Terus yang selanjutnya jangan suka berkeliaran ke sana kemari. Nah, ya tapi sulit juga sih. Terkadang siswa ini meminta kepada bapaknya, kepada mamahnya di rumah, bah, si anu tuh bermotor sudah, ulun kada supan ulun. Nah, Pian luluh lah di gitu ya. Sebentar, Pian luluh lah di gitu ya anak. terkadang di situ kita ini kadang ya namanya sudah perkembangan zaman, pasti semuanya terlihatnya semakin maju ya, tapi pintar-pintar kita sebagai orang tua, tadi benar kata Pak Yudit, kita selaku orang tua jangan langsung memarahi anak. Kenapa? Karena kalau kita langsung memarahi anak itu bisa jadi yang pertama dia tidak terima, terus menyimpan beban di dalam hati. Nah, sama juga saya ketika menemukan siswa yang salah, yang melanggar aturan sekolah, saya pelanin dulu nih nada nih, jangan langsung tinggi. Kalau langsung tinggi mereka tuh bisa modelnya tuh menyimpan rasa amarah juga, tapi nggak diluapkannya, antara nggak berani atau gimana gitu. Nah, tapi kalau misalkan dengan kejadian yang terjadi di mana, di luar kota Palangka ini, ada guru yang yang dipukul siswa, ada guru yang ditampar siswa. Nah, itu karena bisa jadi yang pertama guru itu menegur baik, tapi siswanya itu yang arogan. Betul. Nah, itulah siswa yang arogan. Tapi kalau saya menegur siswa dengan nada lembut, tidak juga mengajak mereka makan. Kalau mengajak mereka makan habis uang saya. Betul juga iya. PR juga Pak Roni, izin banget. Kita kembalikan ke orang tua aja gimana? Tambahin uang jajan apa Judit gitu. Ini gimana? Pesan terhadap anak yang bawa kendaraan bermotor, mewakili orang tua juga. Gimana? Ya, baik. Untuk kepada seluruh para orang tua yang memiliki anak, terutama mereka yang sudah dipercaya untuk membawa kendaraan bermotor, ada 5 nih. Yang pertama, dengar. Kita wajib mendengarkan anak kita, cerita-cerita mereka, keseharian mereka bersama teman-teman, agar itu menjadi koreksi kecil bagi orang tua untuk sedari dini bisa mengantisipasi. Kemudian batasi jam-jam anak kita untuk bisa keluar. Jangan biarkan mereka bebas kemana saja. Jadi harus tetap ada batasan jam pulang, dan itu akan menjadi juga kebiasaan yang baik yang akan dilakukan oleh anak. Kemudian awasi. Ini kadang-kadang
salah satu bentuk kelalaian dan kelengahan orang tua untuk kurang dalam pengawasan karena merasa anak sudah remaja, udah gede, ya udahlah biarin bapak ibu sedang sibuk-sibuknya mencari uang sehingga lupa untuk Biarlah mereka untuk bekerja untuk saya gitu. akhirnya lupa untuk melakukan pengawasan. Tapi harus diawasi. Kalau yang memiliki kendaraan, kita juga harus mengawasi tentang kendaraan yang dimiliki anak. Boleh modifikasi, tetapi modifikasi yang sesuai dengan Keselamatannya. standar. Tidak boleh yang dimodifikasi tidak sesuai standar, apalagi melanggar hukum. Nah itu kemudian kita awasi, kita cek kalau memang itu tidak sesuai ketentuan, apalagi penggunaan kendaraan berong, ya orang tua memang dari rumah harus dengan tegas untuk tidak boleh pasang. Kalau didukung sama orang tuanya, Wah ini yang repot. wah, ini yang karena bapaknya juga punya bengkel, gimana? itu yang repot itu mas. Itu repot Itu sekali. dia masalahnya, Mas Tri ya. Bapaknya mekanik ya. Bapaknya mekanik, anaknya Tes mesin ya. betul sekali. Nah, kalau dengan konteks itu harusnya sebagai orang yang tua baik ya mengajarkan teknik dasar bagaimana teknik mekanik mesin yang benar. Ya itu harusnya sebagai kalau mau jadi orang tua yang Betul. yang Dan baik. membedakan yang dipakai harian dan juga dipakai Iya. untuk event atau show gitu. Asik show ya nggak sih? Kemudian cintai. Oke. Cintai ya kita harus juga mengedukasi mereka bahwa harus mencintai diri sendiri karena diri si anak ini jauh lebih penting daripada motor tadi. Betul. Nah, yang terakhir nih Mas, Apa? kita harus jadi role model Oke. bagi anak kita. Jangan sampai kita edukasi A, B, C dan D, tetapi bapak ibunya keluar naik motor ke warung nggak pakai helm. Iya kan? Kemudian saat ada lampu merah bukannya Nerobos ngerem terus. tapi nerobos. Nah ini kan kalau tidak jadi role model, anak-anak tuh kan anak-anak remaja tuh pengingat yang paling cepat ya. ulung. Ya, jadi mereka Mamaku nggak pakai helm kok. Orang-orang kemarin terobos aja. Dia gitu ya memorinya ya. Oke. mereka akan menjadi contoh. Tapi kalau orang tua sudah memberikan jadi role model yang baik, saya yakin anak-anak kita itu pasti akan Terbiasa patuh ya? Oke, ya, baik. gitu. Oke, Kak Rensi, gimana nih di usia remaja seumuran saya yang masih produktif ini, bagaimana caranya untuk menggunakan kendaraan bermotor dengan aman, dengan sadar gitu Kak? Oke, dengan aman, 1, 2 adalah dengan sadar. Nah, saya garis bawahi adalah kalau aman tadi udah banyak nih gitu kan. Dengan sadar. Sadar artinya adalah melibatkan kemampuan berpikir, kesadaran atas aktivitas yang sedang kita lakukan. Oleh karena itu pesan saya ya bagi para remaja yang membawa kendaraan bermotor gitu, dengan sadar apa yang dilakukan itu semua menuntut tanggung jawab gitu ya, dalam arti kalau kita ingin dianggap maka jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab artinya apa? Pastikan apa yang kita lakukan itu tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain, termasuk pada saat kita berkendara di jalan. Jadi waktu kita lakukan semua aktivitas kita, pertimbangkanlah miliki tanggung jawab itu. Karena kalau kita mau bilang diakui bukan karena kita tadi ya dalam tanda kutip ikut tren yang membahayakan, tapi kita diakui karena kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Tentunya itulah bukti. Karena gini, pada usia remaja memiliki semangat yang tinggi, memiliki keberanian, bahkan punya potensi, punya skill tadi. Contoh banyak hal mereka bisa memodif dan lain sebagainya, itu butuh soft skill banget gitu ya, dalam arti mereka bisa melakukan itu adalah hal yang baik. Tapi iringilah itu dengan tanggung jawab yang juga seimbang gitu ya, untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Gitu. Mumpung di sini, mumpung ada Mbak Polisi, ada Mbak Luti, izin masih ke Kak Rensi. Saya punya pertanyaan di luar dari yang seharusnya. Sadar ya tadi ya, kenapa kok bisa rating kiri belok kanan? Kenapa udah tahu jalur motor jalannya ke tengah gitu? Kenapa udah 3 jalur motornya di jalurnya sebelah sana gitu? Itu kenapa bisa? Itu nggak sadar ya di jalan ya? Ya bisa jadi ada yang namanya, kalau secara psikologi namanya mindfulness ya. Mindfulness itu artinya here and now. Jadi saya ada di sini sekarang ini. Nah kalau yang tadi berarti dia dia sedang ada di sini. Sekarang ini sedang ada di sini, tapi dia dalam tanda kutip mainnya tidak sedang ada di sini. Cuma lagi ngendarain motor doang. Yes, makanya kalau kita ibarat kata ya, kalau kita sedang tidak dalam kesadaran tadi, sepersekian detik aja kita
ada di sini tapi diri kita tidak berada di sini, itu memang potensi banget membahayakan. Apalagi kalau situasi lalu lintas lagi rame, atau bahkan ada yang dia nggak kecelakaan dengan melibatkan kendaraan lain ya, kan ada juga tuh yang dia tunggal gitu Ya. ya, nggak ada kendaraan lain tapi tiba-tiba dia sendiri. Meleng gitu ya. Ya, itulah yang disebut dengan kesadaran tadi. Oke. Gitu. Dia lagi naik motor tapi otaknya nggak di situ, pikirannya nggak di situ. Mungkin ya ini lagi jalan nih gitu ya. Lagi di jalan ini, kendaraan ini, di situ di kiri ada mobil, di kanan ada ini, di belakang lihat di spion ada ini, tapi dia sedang tidak memikirkan itu. Yang ada di dalam pikiran adalah misalkan nih, aduh di rumah makan apa ya ini ya. Ditunggu nggak aku nih gitu ya. Yes. Oh berarti Mama sama. saya, papa saya pulang ini reaksinya gimana ya? Marah nggak ya? Udah cemas. Di situ ya. Yes. Oh, Oke. Ini berarti sama dengan ketika kita melihat teman-teman balap liar. Mereka ada di situ tapi otaknya adalah bersaing, tampil keren gitu ya. Oh, jadi bukan Yes. untuk berkendara dengan benar. Sama aja berarti ya. Kalau bukan berkendara dengan benar lagi, karena tadi yang dipicu di situ adalah Adrenalin adrenalin, ya? Iya. keren, fokusnya udah ke situ, udah nggak mikir, oh ini aku harus pakai ini nih, ini dan sebagainya, itu ada yang membahayakan, udah nggak itulah, yang penting kita tampil keren, good, disorakin, wah hebat. Laju nomor 1, Yes. iya kan? Oh oke, berarti karena memang dia tidak sadar ya, jadi tidak di situ pemikiran. Automatic responnya dia ketika respon otomatisnya dia ketika yang difokuskannya dia bukan itu. Dia akan merespon otomatis terhadap sesuatu yang menjadi tujuan. Oke, menang. Yes. Oke, juara. Juara, Laju, gitu. disorakin, dianggap hebat, dianggap berani, keren, pemberani dan lain sebagainya tadi. Oke, itu dia tadi ya. Iya. Beda sama yang rating kiri belok kanan ya. Mungkin Oke. tadi BPKB-nya masih di sana. Saya mendukung tarik BPKB Mbak Lutfi. Biar Pak Judit marah-marah gitu. Gimana nih buat teman-teman di jalan raya pesannya Mbak Lutfi dari kepolisian? Kalau dari kepolisian sendiri, jadilah remaja produktif yang bisa menjadi role model keselamatan dalam berlalu lintas. Oke. Role model banyak banget ya. Kamu Banyak mau banget. kreativitas mana aja yang penting aman buat diri sendiri ya. Betul. Semoga nanti bisa tersampaikan. PR ke depan, ini dari Mbak Lutfi sama Karensi juga sama Mas Tri, Pak Roni, Pak Judit. Apa PR ke depan? Singkat aja. Yang mesti dikejar buat teman-teman muda untuk tadi, produktif tadi. PR ke depan untuk bisa kita tetap melakukan treatment pendekatan dengan anak-anak usia produktif Iya. sesuai dengan fungsinya dari sekolah, orang tua, kemudian dari komunitas dan kami dari pihak kepolisian yang sebenarnya secara tidak disadari kami ini sangat cinta sekali dengan masyarakat, apalagi dengan anak-anak di bawah usia yang tanpa ada, biasanya memang kita ini adalah Mas yang namanya kita patroli gitu. Jadi tanpa harus melakukan tindakan hukum, kami dengan senang hati menghimbau mereka. Belum helmnya kemana, sedekat aja Bu, sebentar aja Bu. Gitu. Seandainya kita dengan tindakan hukum mungkin Udah kena nih? sudah. Jadi mari kita memberikan treatment kepada anak-anak sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Oke. Terima kasih. Mbak Rensi gimana Karensi? PR-nya nih apa nih? PR-nya ya untuk para remaja tentunya saya bilang begini, diri kita, aset kita itu adalah diri kita sendiri. Ya, aset kita tuh adalah diri kita sendiri, bukan uang, bukan orang tua kita, tapi aset kita adalah diri kita sendiri. Apa yang saya maksudkan ini gitu, bahwa ketika kita mengisi masa remaja kita, masa muda kita dengan hal-hal baik ya, dengan komunitas yang baik, dengan relasi pertemanan yang positif, maka kita udah ngumpulin aset yang baik, yang positif untuk diri kita sendiri, sehingga di masa depan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Jadi jangan rusak aset yang tadi adalah diri kamu sendiri gitu, karena itu akan juga mempengaruhi masa depan kamu juga gitu. Iya, sudah jauh sampai sini kamu hidup, harusnya lebih bisa lebih Yes, bagus ya. Oke. gitu. Mbak Astri gimana? PR-nya apa nih buat teman-teman? PR-nya sih Role sebenarnya model gini. nih. Betul. Asik. Bukan motor yang salah sih sebenarnya. Oke. Cuma circle pertemanan yang salah. Orang-orangnya. Orang-orang yang salah. Jadi pembuktian pada saat kita menggunakan motor itu yang jadi salah. Oke. Jadi teman-teman yang hobi nongkrong dalam artian hobi berkomunitas atau berkumpul ya, cari wadah yang positif. Keren itu tidak hanya tentang kecepatan,
harus mencelakakan orang lain, tapi di komunitas juga kita juga bisa dibilang keren dalam artian kita bergerak di sosial juga. Terus pengembangan dalam artian teman-teman yang punya hobi modifikasi ataupun yang lainnya juga kita bisa arahkan, bisa kembangkan seperti itu. Jadi cari circle atau pertemanan komunitas yang baik untuk mendukung hobi teman-teman ini untuk mengendari motor seperti itu. Iya. Itu aja sih. Semoga nanti bisa tercapai dan tersampaikan ya. Iya, betul. Amin. Pak Roni, pesannya boleh pesan PR-nya apa nih? PR Melucuti knalpot brong yang ada atau gimana nih? Ya, jadi untuk pesan remaja khususnya dari SMP, SMA dan pelajar mahasiswa, kami dari guru itu memesankan 3 hal saja kepada siswa. Apa yang pertama, jaga nama baik dirimu, dan yang kedua, jaga nama baik orang tuamu, gurumu, dan jaga nama baik tempat di mana kamu menuntut ilmu atau belajar. Kenapa? Kalau misalkan satu, kamu ketangkap pada saat balapan liar, yang pertama pasti kamu diinterogasi. Yang pertama, nah sekolah di mana kamu, siapa gurumu, siapa orang tuamu, dan siapa namamu terakhir. Nah pasti seperti itu. Maka dari itu tolong dijaga ketiga hal tadi, jangan sampai engkau rugi pada saat kamu belum selesai sekolah. Nah, terus lagi kita juga memesankan nih untuk yang nggak pakai helm kemana-mana nih, bisa juga memesankan, ingat loh, kepalamu kalau sudah rusak nggak bisa digantikan dengan di lain. Kalau ada di Shopee jualan kepala, nah bisa tuh. Nah jadi, nih boleh mas, Boleh. saya tutup dengan pantun nih. Asik. Oke. Menuntut ilmu ke negeri Al-Azhar. Cakep. Nah, tak lupa berjalan-jalan ke ladang kurma. Cakep. Tugas pelajar adalah belajar agar nantinya bisa menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa, serta agama. Asik. Terima kasih Pak Roni. Ya, terima kasih. Bapak izin, silakan terakhir. PR-nya apa nih? PR Buat anak sendiri apa buat anak orang lain nih? untuk semua. Untuk semua. Mewakili para orang tua, singkat saja, Iya. jangan pernah lelah untuk mendidik, mencintai anak kita dengan baik dan bijak, serta jadilah ayah dan ibu untuk menjadi contoh bagi anak-anak kita. Oke. Itu aja, Mas. Pak Yudi terima kasih banyak, Pak Roni terima kasih banyak, Mas Tri terima kasih banyak, Mbak Harensi, Mbak Lutfi terima kasih banyak. Menarik karena ternyata balap liar itu adalah menjadi hal yang serius tidak hanya di kepolisian tapi juga di lingkungan rumah, dan bagaimana kita itu juga harus sama-sama mendengarkan, membuka kesadaran dan juga menyebabkan bagaimana mereka nyaman untuk memilih pergaulan supaya balapan liar itu nggak jadi pilihan untuk sebuah eksistensi ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi juga saya ucapkan untuk SMK Negeri 2 Palangkaraya, Pusat Keunggulan, dan juga di Telantas Polda Kalimantan Tengah. Terima kasih sudah mampir di Warta Kalteng dan sampai ketemu lagi di Warta Bicara. Sampai jumpa.